Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi akramana bi iman wa azana bil islam wa rafa'na bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'asahu bil haqqi basyira wa nazira. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Hadratal muhtaramin summa ila hadratil kiram min jami sayyidina ayyuhal mukarramun sahibal fudala allazi yakhduruna fi hadzal masjid jami al ihsan zadaqallahu nuran wa ihsanan. Ayoal ikhwan, judul pembukaan kajian kita sekarang teh karena bertepatan dengan kejadian anak saya. Jadi saya kasih judulnya teh kemana anakku pergi. Nah, ya. Kia jamaahnya memang ternyata ditinggal anak meninggal itu teh ujian yang berat. Berat sekali. Ya. Bahkan Rasulullah SAW itu sendiri tidak bisa menyembunyikan kesedihannya ketika ditinggal putranya Sayyidina Ibrahim. Padahal Sayyidina Ibrahim itu usianya baru 18 bulan. Sementara putra saya Arik itu 22 tahun. Hidup bersama saya bahkan sudah tidak ada tempat atau momen yang gak pernah bersama dengan dia. Jadi selalu itu sampai sekarang tuh masih kelewat, masih katingali gitu. Ya. Bahkan lamun orang keduaan sareng pemajikan teh sok ayanan teh derwe nangis duaan teh gitu. Ya. Tah jamaah sekalian, Rasulullah SAW itu sendiri menggambarkan kesedihannya teh dalam sebuah hadis. Ia diriwayatkan, ya. Innal aina tadma'u. So Rasulullah teh. Sungguh mata ini meneteskan tadma'u, meneteskan air mata. Wa qalba yahzanu, dan hati ini sangat berduka, ya. Wala naqulu ila mayardu rabbuna. So Rasulullah, tapi kami tidak mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi ku Rabb kami gitu, ya. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim. Sungguh dengan kepergianmu wahai Ibrahim la mahzununa, kami sangat bersedih. Ya, Rasulullah juga bersedih. Gitu. Padahal usianya baru 18 tahun. Kemudian jemaah, kata kunci hadis ini, ya, wala naqulu ila mayardo rabbuna. Tak iya kata kuncina, ya, mata orang lamun ngaji teh, lamun menelaah mutolaah teh kedah bari dipikir. Karena in kana laka aklun falaka fadlun. Kalau kamu menggunakan akal kamu, maka kamu jadi orang yang utama, ya. Jadi kalimah anu penting dina hadis tadi, pernyataan Rasulullah tadi, wala naqulu ila mayardo rabbuna, tapi kami tidak mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi ku Allah. Ulah naon teh? Pan aya teh nya lamun ditinggal pupus teh wah gogoakan naonan gitu nya. Sedangkan Rasulullah yang begitu bersedih aja mengatakan jangan mengatakan hal-hal yang tidak diridhoi ku Allah, ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu bersabda, an Abi Musa al-Asy'ari, ana Rasulullah SAW yaqulu gitu, ya. Iza mata waladun li abdi. Jadi kalau anak seorang hamba meninggal dunia, qala Allahu azza wa jalla lil malaikatihi, Allah bertanya kepada para malaikat, aqabattum walada abdi.
Ditaros ku Allah teh malaikat ya. Aqabattum itu qabado yak bidu gitu, artinya mengambil. Ya. Jadi pakai alif di depan, alif hamzah, jadi aqabattum itu jadi tanda tanya itu, jadi kalimat tanya ya. Apa kalian mengambil anak hamba aku? Nah, ditaros tuh ke Allah, ke malaikat pencabut nyawa teh. Ya. Apa kalian mengambil nyawa anak aku? Cenah ya. Fakuluna, dijawabku para malaikat, bala ya Rabb. Iya ya Allah gitu ya. Fayaqulu, kemudian Allah bertanya lagi, aqabattum, apakah kalian mengambil samarota fuadihi? Ya, samarota fuadihi ini maksudnya buah hati. Ya. Jadi apakah kalian mengambil buah hatinya? Nah, ditaros ku Allah tanya. Fayaquluna, kemudian malaikat itu menjawab, bala ya Rabb, benar ya Allah. Ya. Fayaqulu, kemudian Allah bertanya lagi, fama qala abdi. Nah, Allah tanya tah. Jadi ketika ada anak kita diambil nyawanya ku Allah, malaikat itu nungguan. Ya. Nungguan naon? Nungguan anu ditaros bakal ditaros ku Allah. Fama qala abdi. Apa yang dikatakan oleh hambaku saat anaknya meninggal gitu ya. Nah, saat diambil buah hatinya, apa yang dikatakan oleh hamba aku? Fayaquluna, kemudian malaikat menjawab, wa hamidaka wastarja'a. Ya. Dia memuji engkau ya Allah dan mengembalikan urusan meninggal anaknya itu kepada engkau ya Allah. Jadi kalimat naon kudah diucapkan ku urang, alhamdulillahi ala kulli halin, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, gitu. Mata jamaah, saya kalau lagi rindu tiba-tiba lewat bayangan anak saya tuhnya arik, saya baca itu aja. Alhamdulillahi ala kulli halin, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tah kemudian Allah berfirman apa? Ibnu li abdi baitan fil jannati, tuh janjinya Allah. Kalau ada yang anaknya diambil ku Allah kemudian ridha, ya, bersyukur ke Allah, mulangkan segala urusan ke Allah, maka Allah ibnu dirikanlah ya li abdi baitan fil jannati, bagi hambaku itu sebuah rumah di surga. Ya. Wasamuhu baital hamdi, yang nama rumahnya itu aku beri nama Baitul Hamdi. Ya. Jadi gitu jemaah. Salah satu di antara hiburan saya dengan istri teh ku janji Allah ieu. Mata urang teh jadi rada tenang gitu. Alhamdulillah. Justru anak urang teh mere urang imah di surga. Namun urang narima ke Allah gitu. Ya. Tah ayoal ikhwan, ini aja apa namanya? Mutolaah ya. Mutolaah abdi teh. Kenapa banyak sekarang manusia itu tidak takut dengan hisab dunia dan hukum dunia? Coba. Hah? Kenapa sekarang ini banyak orang yang tidak takut dina perkara hisab dunia dan hukum dunia? Jadi lamun ditelah ku orang, ternyata jawabannya itu karena hisab dunia dan hukum dunia bisa diatur dan tidak kekal. Penjara aya batas waktuna tuh. 15 tahun, 20 tahun, saumur hidupnya dapat gerasi. Ya. Yang dihukum mati teh jarang gitu. Ya. Sedangkan jemaah, coba kita telaah hisab dan hukuman di akhirat ya. Segala sesuatu kejadian yang ada di akhirat itu sifatnya kekal. Ya. Ayeuna kieu jemaah. Lamun hek urang ayeuna ya di dunia ieu. Ditojos ku jarum, nyeri teu? Nyerinya, tapi lamun dipasang infus saminggu 2 minggu nyeri teu? Geus biasa deui. Geus biasa deui. Bener teu?
Tak eta yang bikin manusia teh kadang-kadang ngerasa geus biasa. Jadi bedegong. Itu sieun karena perkara nyeri. Gitu. Ya. Gitu karena biasa jadi tidak terasa. Tak eta kejadian nu aya di alam dunia. Hek di akhirat. Hukum di akhirat. Orang ditojos langsung cabut deui. Potong leungeun. Kumaha? Nyambung deui. Seketika langsung nyambung deui. Kumaha didamel kitu hukum di akhirat supaya terus-terusan kasiksana sifatna kekal. Orang edek mau dibakar terus-terusan. Ayeuna orang dibakar mah bisa sembuh. Di akhirat karak dibakar sembuh langsung, bakar deui sembuh langsung, bakar deui terus-terusan. Nyerinya. Ya. Gitu. Jadi gitu jamaah. Maka ahli neraka itu akan kekal siksanya. Gitu. Ulah dianggap gampang, ulah dianggap hampang gitu karena merasa orang di dunia nyeri ge sembuh. Ya. Di akhirat memoal gitu. Nah, sekarang gini jamaah, itu tadi intermezzo ya. Sekarang kemana anak saya pergi? Kemudian seperti apa situasi dia nanti ya? Ada hisab dan perhitungan apa di alam dunia, alam barzah dan alam akhirat. Ya, sekarang kita kupas nih. Pertanyaan pertama itu hisab. Hisab teh hartosna naon? Hisab itu secara bahasa dina kamus Al-Bisri ya. Al-adu wa amuhasabatu. Jadi artinya nyaeta perhitungan. Yang ada hisab di mana aja? Pertama alam barzah. Alam akhirat aya hisab teu? Hah? Aya teu? Tidak ada. Di alam akhirat sifatnya bukan hisab tapi timbangan. Ditimbang orang diukur. Kayak tadi akhirat ya. Di dunia aya hisab teu? Aya teu hisab di dunia? Kudu aya. Kudu aya. Lain aya hukum alamna tapi kudu aya hukuman urangna. Urang kudu ngadamel hukum supaya di dunia itu aya hisab. Seperti apa hisab di dunia? Hasaba yuhasibu ya, menghitung atau berhitung. Tah eta hisab di dunia. Ya. Bentuk masdarnya apa? Muhasabah atau muhasabah diri. Orang kan sudah hafal ya. Sudah biasa lah mendengar kata muhasabah diri. Nya eta muhasabah eta hisab di alam dunia. Ya. Alhamdulillah. Tujuanna naon muhasabah? Muhasabah itu tujuannya untuk menyadari kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Anu penting pertama orang ngeheula. Sadar dulu bahwa kita teh berbuat salah, akui. Ulah ngarasa kiai, ulah ngarasa ustad tara boga dosa. Justru manusia yang paling benar itu yang mengetahui dosanya dan mengakui dosanya dan bertobat akan perkara dosanya. Ya, itu dulu. Kemudian tobat itu apa? At-tobatu nadmu, menyesal, sehingga tidak mengulangi perbuatan yang sama. Ya, kunaon orang di dunia kedah menghisap diri sorangan. Wa qalallahu ta'ala wala tus'aluna amma kuntum ta'maluna. Ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, sungguh kamu akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Semuanya akan ditanya ku Allah. Ya. Ini di dalam An-Nahl ayat 93. Bahkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengingatkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hitung amal diri kalian sendiri sebelum semuanya dihitung amal kalian ku Allah.
Jadi ada baiknya kita itu menghitung sendiri. Jadi kalau mau tidur itu jamaah, kalau mau tidur kalau bisa diingat-ingat teh. Orang ti hudang subuh nepi ka ayeuna rek sare deui naon wae ieu. Anu digarap ku urang. Dina dagang aya teu nyelipkeun timbangan. Dina ucapan aya teu nyela manusia gitu. Ya, aya teu berbohong. Dihisab ku urang diri sorangan teh sebelum tidur. Habis itu tobat. Di mana orang sare dalam keadaan tobat, bisa nggak kita menjamin kita tidur bakal bangun deui? Hah? Bisa teu? Teu bisa. Nah, matak meme sare hisab diri sorangan. Gitu. Ya. Di mana orang hudang man robuka geus beres. Udah dalam keadaan taubat, ya. Kemudian dijelaskan ku Said Bakri bin Muhammad Syato Dimyati dina kitab Ihya Ulumuddin, ya. Ngutip ya, beliau mengutip kitab Ihya Ulumuddin wa fil ihya'i, ya. Faman hasaba nafsahu qabla ayu hasabu, siapa yang menghitung-hitung amaliyah dirinya sebelum dihisab ku Allah, khafafa fil qiyamati, akan diringankan hisabnya di hari kiamat, hasabuhu wa khudira inda su'ali jawabuhu, gitu ya, akan dimudahkan dalam menjawab pertanyaan malaikat, wa hasanu min qalabahu, gitu, dan akan menempati tempat yang terbaik, gitu ya. Kemudian beliau juga waqala aidan dina kitab Kifayatul Atqiya, yajibu alaika an taqiya al matabu aidan, wajib atas kamu untuk menjaga tobat, ya. Naon eta menjaga tobat? Bihifdil ado isabati, gitu, dengan menjaga 7 anggota badan. Jadi menjaga tobat itu menjaga 7 anggota badan, ya, gitu. Semua nih, tangan, kaki, ya. Terutama fayajibu alaika khifdul aini anin nadri ilal khardami, gitu. Terutama wajib menjaga mata dari ningali anu perkara-perkara anu diharamkeun. Godul basor disebutna, ya. Godul basor, menjaga mata ulah ningali. Tak iya di handphone repot ya. Rek ngaji buka serewet. Nah, istighfar kuduna ulah serewet nuhun gogoda ulah kitu. Kuduna istighfarnya eta pertama jaga mata, godul basor. Anu kedua hifdul lisani, menjaga lisan minal kizbi, dari perkara bohong, wal ihtizai bil muslimi, dan perkara menyakiti kaum muslimin. Jaga mulut, jangan sampai berbohong dan jangan sampai menyakiti saudara kita kaum muslimin, ya. Gitu jemaah. Itu cara kita menjaga tobat, ya. Nah, pentingnya kita menjaga tobat karena nanti di akhirat itu Allah akan menghadirkan saksi kunci. Ketika kita dihisab, Allah menghadirkan saksi kunci. Siapa saksi kunci kita nanti? Siapa coba saksi kunci? Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi saksi kunci kita itu di akhirat tangan kita sendiri, kaki kita sendiri, mulut kita sendiri, semua bicara. Enggak akan bisa diatur ke orang moal. Ya, moal bisa gitu, ya. Kepada ngomong. Moal bisa bohong, ya. Gitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati, sungguh amal pertama kali yang dihisab untuk seorang hamba nyaeta min amalihi sholatuhu, ya.
Jadi hisab yang pertama nyaeta perkara salat. Namun salatnya benar, berjalan perhitungan. Kalau salatnya enggak benar, tidak ada perhitungan, langsung neraka. Ya, jadi kudu dijaga salat gitu, ya. Gitu. Nah, kemudian jamaah sekalian, sekarang kita kupas perkara hisab, tempatnya di mana? Tempat hisab, ya. Tempat hisab teh ayana di alam barzah. Naon eta alam barzah? Barzah teh naon? Barzahun pemisah artina. Barzahun itu artina pemisah. Talamun di sawah aya kotak-kotak anu tina taneuh galengan tah eta barzah disebutna. Jadi lamun orang-orang Arab bertani itu berladang, dia bikin pemisah-pemisah disebutnya barzahun. Gitu. Pemisah artinya barzah, ya. Di alam barzah wa qala Allah taala bainahuma barzahun la yabghiyan. Jadi Allah taala berfirman antara kedua alam, antara alam dunia dan alam akhirat aya alam pemisahnya eta alam barzah. Jadi mau mungkin orang bisa di dunia ini tiba-tiba masuk surga. Mau bisa. Tiba-tiba masuk neraka, nggak bisa. Harus ke alam barzah dulu ya, karena ada pemisah gitu. Nah, alam barzah eta jamaah, eta alam yang paling mengerikan. Yang paling menakutkannya eta alam barzah. Kenapa paling menakutkan? Karena di alam barzah ada hisab. Perkara hisab tuh jangan digampangkan. Karena ini perkara yang paling menakutkan. Tong boroning dihisab ku malaikat mungkar nakir, ku polisi WNT coba diperiksa di polsek. Ngeunah dahar teh. Tunggu malaikat lah mah bawa we ke polsek tah. Ya. Gitu. Karena di alam barzah ada hisab, maka disitulah alam yang paling menyeramkan, ya. Wa qala Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu pernah menceritakan firman Allah dina al-insyiqaq ya ayat 7 sampai ayat 9 fa amaman utiya kitabahu biyaminihi gitu. Orang yang diberi kitabnya. Jadi kan ada lauful mahfud, kitab ya, kitab pencatatan amal-amal kita. Nah, itu kalau ku Allah diperlihatkan kepada kita itu dari sebelah kanan ya. Biyaminihi dari sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasiron, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, yasir ya, yang mudah gitu ya. Wayang qolibu ila ahlihi masyuron, dan dia akan kembali kepada keluarganya dengan gembira, yasiron. Jadi gini, orang kalau yang selamat dina perkara hisab, cirina diantaranya Allah berikan kitabnya itu dari sebelah kanan. Habis itu orang itu diketemukan kepada keluarganya yang sama-sama mendapat kemudahan hisab. Gitu jemaah, ya. Ketemunya dengan gembira. Ya punten jemaah, ya punten ya. Saya sekedar cerita aja nih. Kan Arik itu mulai mengeluh sakit kepala teh bulan Ramadan. Awal bulan Ramadan udah mulai ngeluh sakit kepala. Setelah meninggal itu kan ibu saya datang ke sini. Cerita sama saya. Ji, itu Arik waktu bulan puasa kan datang ke mama. Nanyakeun silsilah keluarga orang sahawai, namina sahawai ditaroskeun. Anu ti Gentur, anu ti Banten ditaroskeun sadayana. Oh, meureun cukup. Saya berpikiran husnudon we ieu nya, husnudon. Oh, insyaallah mudah-mudahan Arik teh naros-naros silsilah teh pengen tahu dia nanti kumpulna jeung saha.
Karena orang yang selamat dari hisab alam kubur akan dikumpulkan dengan keluarganya yang sama-sama selamat dari hisab alam kubur. Gitu. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man husiba uziba, siapa yang dihisab maka dia akan tersiksa, pasti tersiksa. Siapa yang mendapatkan hisab itu pasti tersiksa. Kieu we logikana jamaah. Orang teh teu boga dosa, teu boga salah. Tapi dijadikan saksi, diperiksa ku polisi, tersiksa moal. Tersiksa. Padahal kan teu boga dosa. Tapi anggar we diperiksa sebagai saksi. Gitu. Tah mata Rasulullah kitu. Ya. Man husiba uziba, siapa yang dihisab pasti akan merasa tersiksa. Ya. Faqultu Aisyah, kemudian berkata Aisyah, faqultu awalaisa yaqulullahu ta'ala, wahai Rasul, apakah Allah Ta'ala kan sudah berfirman fasaufa yuhasabu hisaban yasura, maka orang yang diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah itu akan mendapat keringanan. Ya. Kemudian dijawab ke Rasulullah naon? Ya, qalat faqala innama zalikal al-ardu. Tah, jemaah, ya. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, yang namanya kemudahan itu namanya al-arad. Kalau orang yang diperiksa dulu ku malaikat mungkar nakir, pasti akan merasa tersisa dulu. Tapi ada orang-orang yang nanti ketika meninggal masuk alam kubur mendapat al-arad, tidak ketemu dengan malaikat mungkar nakir. Ya. Walakin manukisal hisaba yahlik, tapi barang siapa yang nukisal itu munakosah ya artinya. Munakosah itu ya apa artinya tuh? Dibantah. Munakosah ya. Jadi kalau orang yang ketemu mungkar nakir kemudian dibantah hisabannya, maka dia pasti cilaka. Ya. Gitu. Pasti dia akan hisabayahlik, akan dicilakakan, akan binasa, ya. Kemudian jamaah hadanallah, kan tadi Allah Ta'ala sudah berfirman, fasaufa yuhasabu hisaban yasiron, orang yang diperiksa dengan kemudahan itu adalah dengan al-ardu. Nah sekarang apa makna al-arad? Peristiwanya seperti apa, bentuknya seperti apa? Kalau hisab melalui malaikat mungkar nakir kan udah jelas, ditanya ya. Tanya lagi no. Manro bukan hari itunya. Nah, itu kalau yang ketemu malaikat mungkar nakir, ya. Sekarang kalau yang Allah kasih al-arad, ya, Allah panggil orang itu secara khusus berdua dengan Allah. Allah panggil. Ibaratnya kieu jemaah. Orang ini dihisab nih, diperiksa. Tapi ini orang bakal diampuni. Orang ini bakal diistimewakan. Diperiksana ku penyidik tingkat bawah atau ku pimpinan. Hek. Hah? Ini mah hukum dunia we. Ya, berarti hukum dunia tuh ngikutin hukum alam barzah. Ya. Orang yang dapat keistimewaan kan gitu. Mau diperiksa di tingkat penyidik tingkat bawah, dibawa ke direkturna. Ditanyana langsung ke direkturna. Tah itu oge ahli kubur. Ya, ahli kubur yang mendapatkan al-arad itu diperiksana langsung ke Allah. Ya. Kemudian dipanggil orang itu dan dalam pemeriksaan itu tidak ada munakosah, tidak ada bantah-bantahan. Ya. Dipanggil berdua ditutup ku hijab ku Allah. Ini dalam keterangan kitabnya ditutup ku hijab. Jadi mung duaan sareng Allah, ya. Innallaha yudnil mu'minat
Sungguh Allah mendekatkan orang mukmin itu ke arah dirinya, dideketin orang mukmin itu, ya. Ya. Summa yasturuhu, kemudian Allah turunkan penutup, ya. Kemudian Allah berkata, at-ta'rifu zanbakala haza wa haza wa haza wa haza. Tuh, ditanya ke Allah, ya. Ditemongkeun ieu. Videona sareng catatanana. Tah, orang mukmin, kamu akui enggak nih dosa kamu? Ya. At-tarifu zanbakala, kamu akuin enggak nih dosa kamu nih? Haza wa haza wa haza, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Ditanya ke Allah langsung, ya. Bala ya Rob, dah mau bisa ngabohong. Langsung ngaku ahli kubur tadi. Benar ya Allah. Hatta iza qororon. Sampai orang mukmin itu mengakui dosa-dosanya, wara'a annahu qad dalak. Nah, orang mukmin itu ketika ditanya ku Allah dan mengakui dosa-dosanya itu digambarkan ku kitab ieu teh wara'a annahu qad dalak. Dia itu ketakutan karena merasa yakin akan binasa. Ya. Kenapa yakin akan binasa? Geus kanyahoan. Maling kanyahoan. Pasrah moal. Nu aya mah gegedar we payah aing mah cilaka ieu gitu. Tah kitu. Engke ge kitu, maning di hadapan Allah. Lain di hadapan RT. Di hadapan hansip lain. Di hadapan Allah, ya. Maka wara'a annahu qadalak, dia menganggap dirinya akan binasa karena dosa-dosanya. Kalau Allahu, nah ketika dia ketakutan mengakui dosa-dosanya dan merasa akan binasa karena dosa-dosanya, kemudian Allah berfirman, ya, satartu halaka fid dunya, ya. Allah berfirman, aku tutupi aib dosa-dosa kamu di dunia. Tuh. Tah, ieu teh pelajaranana naon jamaah hikmahna? Pernah teu urang ngarasa urang boga aib dosa, boga dosa, aibna teu kanyahoan ku batur ngan nyaho urang sorangan. Pernah teu? Urang boga dosa ya. Tapi orang lain enggak tahu. Kan berarti aib kita ditutupi ku Allah ngan urang sorangan. Geus tobat can urang? Padahal ciri orang yang seperti itu adalah ciri orang yang diampuni dosanya ku Allah. Jadi ayeuna orang tapakurkeun ye. Lamun aya ngarasa baheula boga dosa anu naon tidak terbuka aibnya, buru-buru tafakuran, buru-buru tobatan. Ya, supaya jadi diterima tobatna urang ku Allah. Gitu, ulah nepi ka terjadi gitu. Jadi tadi kalau Allahu satartu halaka fid dunya, ya, aku tutupi dosa-dosa, aib dosa-dosa kamu di dunia, wa ana, tuh Allah tegaskan lagi, wa ana yaghfiru lakal yaum, maka dosa-dosa kamu sekarang saya ampuni semuanya ini di akhirat. Tuh. Ya. Jadi di antara ciri ditampi tobat orang yaitu aib kita tidak dibuka. Ongkoh aib geus ditutup ku Allah, kadang-kadang aya jelema nu muka aib sorangan. Oh, baheula aing mah jagoan mabok, aing mah minum 3 botol ge teu mabok. Bangga muka aib sorangan, padahal ku Allah geus ditutup. Tak aing geus kitu moal dihampura ku Allah. Moal menang ar-arot moal. Dihisabna ku malaikat. Ya, udah dikasih jalan kalah ka bangga karena perkara dosa, ya, nggak boleh. Nah kemudian orang yang sudah diperiksa ku Allah dengan namanya al-arad tadi, ya, peristiwanya al-arad, kemudian ke Allah dipersilahkan untuk melihat surga, bukan masuk surga, ya, karena alam barzah.
Jadi di alam barzah ini ada pantau sebelah kanan untuk melihat menyaksikan surga, ada pantau sebelah kiri untuk menyaksikan neraka. Di alam barzah, ya. Wa qala Nabi SAW, al-arad itu kata Rasul laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah ila halak gitu, ya. Al-arad itu bukan hisab. Gitu, ya. Karena laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah ilal halak. Tidak ada seorang pun yang dihisab pada hari kiamat kecuali dia pasti binasa. Ya. Ila uziba atau pasti kena azab. Jadi orang-orang yang dihisab sekalipun selamat tapi ada. Ya. Ada ada binasahna gitu. Kayak gini jemaah, contoh yang paling sederhana. Semua orang yang masuk ke alam kubur pasti merasakan himpitan kubur. Jepitan kubur, gak ada yang selamat sekalipun bayi. Sekalipun bayi anu maut, tidak ada yang selamat tina himpitan kubur. Ngan aya bedana anu mukmin sareng anu muslim sareng anu kafir, beda himpitanana, ya. Kayak orang terangkeun, ya. Kemudian jamaah sekalian, kalau di akhirat tadi hisab itu adanya di alam barzah. Nah, sekarang kalau di alam akhirat adanya bukan hisab tapi timbangan. Ya. Wa qalallahu ta'ala wa nada'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamati. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Jadi timbangan Allah mah moal salah. Dijamin ya ku Allah di Al-Qur'an. Gitu, ya. Allah akan memasang timbangan, ya, liyaumil qiyamah al-qista gitu, yang tepat gitu. Fala tudlamu nafsun syai'an, maka tidak akan ada yang dirugikan jiwa-jiwa sekalipun ketika ditimbang itu. Mau salah timbangan itu, ya. Mau ke mukmin, mau ke muslim, mau ke kafir, semuanya tidak ada yang salah, ya. Wa in kana misqala habatin min khordalin ataina biha gitu. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun kami akan mendatangkan pahala. Jadi tetap keukur, ya. Sanajan orang berbuat dosa sadebu, berbuat pahala sadebu, tetap kehitung. Moal rugi moal. Ia dijamin ke Allah. Wa kafa bina hasibina gitu, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan yang tepat. Jadi kalau udah Allah yang nimbang udah mau salah gitu, ya. Seberat apapun dosa atau amal kita pasti tercatat, ya. Fa amamang sakulat mawazinuhu, dan orang-orang yang berat timbangan kebaikannya fahuwa fi isyatin rodoyatin, ya, maka dia berada dalam kehidupan rodiyah. Rodiyah itu naon? Yang puas, memuaskan. Ada orang yang bahagia tapi nggak puas, ada nggak? Orang ini bahagia tapi nggak puas, ada nggak? Hah? Ada. Boga pamajikan geulis tapi nggak puas, hayang we ngalin nu geulis di batur. Tah eta bahagia tapi tidak puas. Kalau yang dijamin ke Allah ini yang puas. Kalau yang puas pasti bahagia enggak? Pasti. Gitu. Ya. Itu jamaah. Jadi kalau yang timbangannya itu berat kebaikannya, lebih berat kebaikannya, maka pasti kebaikannya itu akan memuaskan, gitu ya. Wa amma man khafat mawazinuhu, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, jadi lebih berat amal buruknya, fa umuhu khawiyatun. Nah, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Naon neraka hawiyah tuh? Mama adraka mahiyah, tahukah kamu neraka hawiyah? Narun hamiyah. Ya.
Artinya neraka yang isinya api wungkul. Isinya kan api wungkul. Dulu ada orang ateis. Orang ateis nanya ke Imam Ghazali, "Wahai Imam, Tuhan kamu nggak adil. Kalau manusia dibuat dari tanah, tanah dibakar hancur nggak? Hancur. Jadi kalau manusia dimasukin neraka, hancur nggak? Hancur. Tapi setan dibuatnya dari apa? Dari api. Nah sekarang kalau setan dibuatnya dari api, dimasukin ke neraka hawiyah yang isinya api, tambah gemuk nggak? Tambah gemuk. Berarti Tuhan kamu nggak adil." Nah si belagu katanya. Nah dijawab ku Al Imam Ghazali, dijawabna kumaha? Ente make mulut, dijawabna, diambil tanah dikeprukeun kana sirahnya, bladong. Nyeri teu. Sarua da setan ge bahan wungkul api, sarua jeung jelema bahan wungkul tanah. Dimasukin ke tempat aslina mah pasti beda gitu. Jamaah, ya. Itu tadi matak ulama-ulama yang suka mutolaah teh in kana laka aklun falaka fadlun, ya. Kan? Mati sakit. Ah. Itu kan apakah sabar itu ada beberapa kan, ada beberapa tahap. Apakah yang namanya itu mati sakit itu sudah dijamin segala-galanya di alam neraka? Nah, satu itu. Kedua, tentang penentuan ibu hamil melahirkan sampai salah satu yang diselamatkan. Apakah mau ibunya, apakah mau bayinya, itu kan medis kan? Medis. Kalau seandainya itu ibunya mau diselamatkan, berarti si bayinya harus meninggal. Penentuan itu yang bertanggung jawab tentang masalah nyawa tersebut, walaupun, nah kata kutip di situ, itu ada penentunya dari pihak kedokteran, dari medis. Itu hukumnya bagaimana? Hukum bagi yang mengambil keputusan. Ya. Dokter yang mengambil keputusan. Saya belum pernah ngobrol sama dokter tah perkara eta tah. Saya mendengar langsung gitu. Saya belum pernah. Terus terang jujur aja, ya. Tapi kalau secara hukum, ya, kalau harus memilih mana yang harus diselamatkan, tidak bisa dipilih karena yang menentukan kematian itu Allah. Tapi itu terjadi. Nah, ya, yang menentukan kematian itu kan Allah. Pasti ada yang lebih dulu dibuat mati oleh Allah. Ya kan, gini, itu hamil, posisi hamilnya tersebut itu kan secara medisnya itu berbahaya. Nah, di situ pas mau melahirkan itu ada Sebelum lahir. Nah, lahir tuh. kalau sebelum lahir itu lain lagi perkaranya. Kalau sebelum lahir dimatiin dulu anaknya, nggak masalah. Salah satu itu teh pilihannya. Iya salah satu, iya dimatiin dulu anaknya. Apakah ibunya, apakah Ya. bayinya? Begini, telaahnya kalau sebelum lahir, kalau sesudah lahir itu hak mutlak Allah. Ya, sebelum lahir juga hak mutlak Allah. Tapi pertimbangan itu berdasarkan kaidah akidah, syariah, akhlak, ilmunya tauhid, fikih, tasawuf. Nah, ambil dari ilmu fikih. Yang dibutuhkan ku Rasulullah adalah umatnya Rasulullah supaya diperbanyak. Kalau ibunya yang dimatiin, bisa nggak menambah umat? Ya kan? Kalau ibunya yang hidup, kan akan melahirkan. Apalagi kalau yang lahir ternyata anaknya itu laki-laki, misalnya, ya. Ini bicara akidah, syariah, akhlak, ya. Jadi dalam perkara menentukan
keputusan itu harus diambil dari akidah, syariah, akhlak, tauhid, fikih, tasawuf. Ada kaidah-kaidah fikih, ada kaidah-kaidah tasawuf, ada kaidah-kaidah tauhid. Yang ketiganya ini tidak bisa berdiri sendiri. Pakai fikih aja nggak boleh. Hek, aina orang pakai fikih aja, sholat pakai fikih aja. Bisa nggak sah? Nggak bisa. Begitu, dalam menentukan perkara hukum tidak bisa diambil satu sandaran ilmu. Ilmu tauhid aja nggak boleh. Ilmu tauhid, hek orang tetap la ilaha illallah sehari seberapa juta kali cara sholat. Aturan sholat ayat di mana? Ayat di fikih. Sholat nanti bener, kucak kucik. Sah teu sholatna? Itu sah. Aturan tertib sholat ayat di mana? Ayat di tasawuf. Gitu. Ya. Aturan niat ayat di mana? Ayat di tauhid. Itu jemaah. Jadi nggak bisa ngambil keputusan dengan satu kaidah aja. Nah, itu beratnya jadi seorang kiai atau ulama, ya. Gitu. Jadi jangan asal sembarangan ngomong. Ya. Saya terusin ya. Boleh terusin. Yang apa ya? Mati syahid itu secara dohir kelihatan. Secara dohir. Ada ciri-ciri yaitu dina perang sabil. Ya. Perang membela agama Allah. Nah, sekarang saya cerita sedikit nih, kebetulan ditanya. Saya jawab dengan pertanyaan dulu. Siapa 3 golongan manusia yang menjadi kayu bakar api neraka? Bahan bakar api neraka. Dulu saya pernah ngomong dulu. Siapa? Yang bakal jadi kayu bakar atau bahan bakar api neraka. 3 golongan manusia siapa coba? Abu Jahal. Nih saya ambil cepatnya waktu. Ya. Yang bakal 3 golongan manusia yang bakal jadi bahan bakar api neraka, ya. Kalau yang dibakar itu, kalau yang berdosa, kafir, munafik itu yang dibakar di atas api neraka. Kalau yang jadi sumber bahan bakar api neraka itu 3 golongan manusia. Ulama pertama. Kedua, mujahid tadi. Yang ketiga, orang yang banyak hartanya. Ya. Jadi nggak gampang duduk di sini nih, nggak gampang nih. Ngomong, ente we ngalaksanakeun bahaya. Jadi bahan bakar api neraka. Ya. Penjelasannya gimana penjelasannya? Nah, ini hadisnya. Ya. Hadisnya ya. Pas ditanya lagi. Fa'ala man yad'u bihi rajulun jama'al quqitalafi, ya. Orang yang pertama kali dipanggil yaitu orang yang kehidupannya menyatu dengan Al-Qur'an. Penghafal Al-Quran, ulama, kiai, ustad, termasuk Haji Aksa, anu sok ngajago, ya. Itu orang yang pertama kali nanti dipanggil, hisab pertama, ya. Nah, kemudian warajulun qutila fi sabilillahi, kemudian orang yang mujahid yang terbunuh di jalan Allah, ya. Yang ketiga, warajulun kasirul mali, orang yang banyak hartanya. Fayaqulullahi liqari'i, kemudian Allah pertama yang dipanggil itu si ulama itu dulu. Ya. Si ahli Quran, ulama itu dipanggil. Ditanya ke Allah, "Alam alim kama anzaltu ala rasuli?" Ya. Tidakkah kuajarkan kepada kamu apa yang saya turunkan melalui rasul-rasul aku? Ditanya ke Allah. Ya,
Qala dijawab oleh si ulama tadi, bala ya Rabb. Ya, benar ya Allah. Qala kemudian, famaza alimta fima ulimta. Jadi apa yang kamu lakukan setelah kamu mendapat pengetahuan yang disampaikan oleh Rasul aku, ya. Qala dia menjawab, kuntu aqwamu bihi anal alaili wa ana an-nahari. Nah, dia jawabnya apa kepada Allah? Dengan santainya, dengan yakinnya dia jawab ke Allah. Aku ya Allah kuntu, aku ya Allah ya menjalankannya ilmu-ilmu Quran dan hadis itu ana alaili sepanjang malam wa ana an-nahari dan sepanjang siang. Jadi dia ngaku nih. Si ulama ngaku apa yang dia ceramahin dia amalkan. Tuh. Ya. Orang yang ahli Quran, orang yang suka ceramah nih dengan bawa Quran, bawa hadis, begitu ditanya ke Allah dia bilang, "Ya Allah, saya jalanin nih tiap hari." Ya kan? Saya dakwahkan tiap hari, saya jalankan. Terus apa Allah bilang? Allah berfirman apa? Kazabta. Oh. Ya. Allah bilang kazabta. Allah berfirman. Apa arti kazabta? Bohong ente. Ya. Terus wataqulu malaikat kazabta. Kemudian berkata para malaikat, bohong kamu. Allah bilang bohong, semua malaikat bilang bohong. Kenapa Allah dan malaikat bilang bohong? Ya. Wa yaqulullahu lahu, kemudian Allah berfirman kepada dia, bal aratta ayaqula. Ya. Ayaqula. Bal aratta ayaqula. Kamu itu mengajarkan apa yang diajarkan oleh nabi-nabi dan rasul aku itu supaya kamu dapat panggilan kehormatan. Panggilan al-mukarram, panggilan kiai, panggilan ustadz, panggilan kehormatan. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya jamaah kalau kasihan sama saya jangan sekali-sekali saya dipanggil ustadz atau kiai. Itu namanya mencelakakan. Apalagi yang al-mukarram naik ke panggung, mampus ente. Matilah kau kata orang Medan. Jangan bangga. Nauzubillah. Jangan bangga. Begitu dia bangga dipanggil al-mukarram, kiai, ulama. Apa kata Allah? Inna fulanan qari'un. Kamu sudah dipanggil sebagai panggilan kehormatan. Wa qad qila zaka. Itu semua sudah kamu dapat di dunia. Jadi udah gak ada tanggungan aku lagi kata Allah. Selesai udah. Begitu juga ke orang-orang yang berjihad. Teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tujuannya bela agama atau memprovokasi? Ayo. Supaya jadi tokoh, supaya jadi... Nah itu jemaah. Ya, jangan sembarangan loh. Kayu bakar api neraka nih. Termasuk orang-orang yang banyak harta. Dengan hartanya dia sedekah, infak, jariah atau cuma dipakai sombong doang. Nah, kalau cuma dipakai sombong doang ya udah selesai. Neraka nungguin gitu. Gitu jemaah. Siap? Ya. Nah, kemudian gini, jemaah sekalian. Masih ada waktu nggak sih? Masih ada ya? Sampai jam berapa sih? Jam 8. Nah terus gini, jamaah sekalian. Ya.
Kemudian untuk si calon ahli surga nih. Karena tadi kata Rasulullah, kalau orang yang dihisap itu kan gak ada yang selamat. Tapi karena dia sudah dapat makfirah dari Allah, kan dia bisa jadi ahli surga. Nah, sebelum si ahli surga ini diperlihatkan surga, ku Allah miwarang malaikat memperlihatkan haza manziluka iza sayatallah. Ya. Allah menyuruh malaikat untuk memperlihatkan kepada ahli kubur itu haza manziluka, itulah tempat kamu katanya. Ya. Itulah tempat kamu kalau kamu iza sayatallah, kalau kamu durhaka kepada Allah. Nah, untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah diperlihatkan tuh neraka. Ya, apalagi orang yang nggak dapat ampunan. Nah, tapi karena kamu dapat ampunan, maka kamu tetap tinggalnya di sini, di surga, gitu. Diperlihatkan surga ku Allah, gitu. Ya. Nah, kemudian di alam kubur itu datang nih laki-laki. Datang laki-laki setelah malaikat Munkar Nakir selesai, Al-Arad selesai, ya, bagi yang Al-Arad atau bagian Munkar Nakir, datang laki-laki nih nemenin ahli kubur. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi, gitu, ya. Kemudian datang seseorang dengan wajah yang hasan. Wajah yang indah, ya. Hasanus siyabi toiburihi fayakulu, ya, dengan pakaian yang bagus dan aromanya itu wangi. Kemudian dia berkata, ya, absir bilazi yasuruka haza yaumuka lazi kunta tu'adu. Absir, gembiralah kamu, kata orang tadi, ya. Bergembiralah kamu dengan hari bahagiamu yang dijanjikan ke Allah untuk kamu. Jadi amal baik kita nanti itu berubah. Jadi orang yang mukanya indah, pakaiannya bagus, badannya wangi. Nah, senang gak kita ditemenin sama yang begitu? Senang. Coba. Ya, gitu. Terus apa kata ahli kubur? Fayaqululahu man anta, siapa kamu? Ke si laki-laki eta teh ditanya, ya. Fa wajhus kal wajhu waji'u bil khairi, kamu datang dengan wajah yang baik. Kemudian laki-laki itu menjawab, fa yaqulu ana amaluka solihun, saya adalah amal-amal kamu. Jadi berubah nih amal kita, ya. Aku adalah amal soleh kamu. Fayaqulu, kemudian jenazah itu berdoa kepada Allah, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakanlah, datangkanlah segera kiamat. Karena apa? Karena pengen cepat-cepat ngerasain rumah surga yang beneran, bidadari yang beneran yang selama ini cuma diliatin doang gitu. Nih punya ente nih, tapi belum ente bisa ambil. Nah, pengen cepet-cepet nggak kita ngambil? Jadi dia berdoa, pengen cepet kiamat supaya benar bisa cepet dapat itu yang dijanjikan ku Allah. Hatta arji'a ila akhli wa amali, gitu. Supaya aku bisa kumpul kembali dengan keluargaku dan harta aku. Gitu, ya. Ini riwayatnya Ahmad, ini hadis nomor 490. Kemudian jamaah dan Allah berbeda dengan ahli surga. Nah, kalau ahli neraka itu wayatihi rajulun qabihul wajhi, datangnya itu orang yang wajahnya sangat jelek dan menyeramkan. Qabihusi yabi muntinurihi fayaqulu, kemudian pakaiannya buruk dan baunya bau busuk. Terus dia berkata, absir bilazi yasu'uka, ya. Haza yamuka alazi kunta tu'adu, gitu. Nah, gembiralah kamu, ya.
dengan hari yang mencelakakan kamu yang dijanjikan untuk kamu. Nah, kenapa dia bilang gembira? Karena selama kita melakukan dosa makanya jamaah jangan pernah kita bikin dosa sambil gembira. Ada nggak dosa yang bikin gembira? Banyak. Yang gampang aja main gaplek, gaplek, hahaha, kiu katanya apa? Balak. Nah itu hasil amal dosa kita yang sambil gembira itu hasilnya nanti. Datang laki-laki yang wajahnya buruk, pakaiannya rusak, jelek, baunya busuk. Gitu, ya. Kemudian si ahli kubur nanya, fayaqulu man anta? Siapa kamu? Fayathukal wazhu yaji'u bisyari fayaqulu. Gitu. Kemudian kamu datang dengan wajah yang sangat buruk, maka dia berkata, ana amaluka khobisu. Saya adalah amal buruk kamu. Ya. Kemudian berkata fayaqulu, berkata jenazah tadi, Robi la tuqimus sa'ata gitu. Ya Rob, jangan datangkan hari kiamat. Enggak mau dia cepet-cepet kiamat. Karena yang tadinya siksanya cuma dalam mimpi jadi beneran, enggak mau. Udah gitu kekal. Kekal masalahnya, bukan kekal ya, kekal. Gitu, jemaah. Ya. Jadi jangan menyepelekan amal. Bagaimana kalau manusia kan nggak bisa lepas dari dosa. Iya, benar nggak bisa lepas dari dosa. Tapi jangan sampai kita berdosa sambil bergembira. Kalau bisa dosa itu kepaksa. Hah? Bisa nggak dosa kepaksa? Dosa terpaksa ternyata mengipai sandal. Nih kita udah lapar. Ada singkong orang. Sikat aja. Ya. Gitu jamaah. Nah, kemudian jamaah, apa yang akan kita temukan nanti di alam kubur? Ya. Yang akan kita temukan di alam kubur itu waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hazihil kuburo mamlu'atung dulmatan gitu. Sungguh kuburan ini penuh dengan kegelapan. Jadi alam kubur itu yang sesungguhnya adalah gelap gitu. Ala ahlika, bagi para penghuninya gitu jemaah, ya. Gitu. Kemudian jemaah tadi yang tadi saya ceritakan, di alam kubur itu kita akan ketemu himpitan kubur. Iza qata'a asyahu min zoikil qabri. Seandainya ada orang yang bisa lepas dari himpitan kubur, fa inna sobiya yaslamu. Tuh, ya. Sabda Rasul apa? Maka sungguh bayi ini akan selamat. Tapi ternyata enggak, jemaah. Ternyata semua orang yang masuk alam kubur pasti dijepit. Enggak ada yang selamat. Pasti ya jepit. Nah terus gini, kata ulama gini, kalau gitu rugi dong kita. Ya, kalau ada orang yang nanya, kalau semuanya kena himpitan alam kubur, kalau gitu rugi dong kita, ya kan? Nah terus kata ulama nih, kata ulama gini, di dunia ini ada nggak rasa sakit yang menguntungkan? Efeknya dari rasa sakit ini menguntungkan, ada nggak? Di dunia ada nggak? Ada. Dan semua yang sakit akan dampaknya menguntungkan atau sakit yang dampaknya malah jadi tambah cilaka ada di alam dunia. Sama begitu juga di alam kubur. Ada yang himpitan untuk orang-orang yang beriman, ke depannya itu malah mendatangkan kebahagiaan. Kalau untuk orang kafir, munafik, himpitan ke depannya malah tambah digencet, dihancurin. Gitu.
jamaah ya. Tapi nggak bisa lepas tuh, nggak bisa lepas. Gitu ya. Nah kemudian di alam kubur itu ada proses yang hisab yang menegangkan ketika berhadapan dengan malaikat Munkar Nakir ya. Hadis Al-Bara bin Aziz, fayatihim malakan sadidal intihad. Tuh, ya. Datang dua malaikat yang kedua-duanya ini sadidal intihad. Yang suara bentakannya enggak ada yang menyamakan di alam dunia. Suara apa yang paling keras di alam dunia? Ini lebih dari itu. Sadidal intihad. Jadi nggak ada lawannya, nggak ada saingannya, gitu, ya. Yang kedua-duanya ini malaikat ini syadidal intihad, fayanta khironihi yuzlisanihi. Kemudian si orang yang di dalam kubur itu dia disuruh duduk. Sama kalau yang ketemu malaikat Munkar Nakir nih, kalau kita mudah-mudahan semua kita kebagiannya al-arad, amin. Ya, jangan mau ketemu malaikat Munkar Nakir. Mintanya ketemu al-arad. Karena kalau ketemu Munkar Nakir, fayanta khironihi yuzlisanihi. Kemudian suruh duduk nih. Si ahli kubur suruh duduk, fayakulani lahu. Kemudian ditanya, marobuka, manabiuka, madinuka dan lain-lain, ya. Kemudian waqala Rasulullah SAW, wahia akhiru fitnatin turidu alal mu'min. Inilah fitnah kubur terakhir untuk orang-orang mukmin. Nah, jadi kalau kita yang beriman kepada Allah, masih punya iman kepada Allah, fitnah terakhirnya itu ketemu malaikat Munkar Nakir. Kalau yang lebih tinggi imannya, yang dapat keistimewaan dari Allah, ketemunya al-arad, ya, gitu. Fazalika hina yaqulullah wa yaqulullaha azza wa jalla yusabitullahu ka alazina amanu bil qauli sabit fil hayati dunya, ya. Maka mereka itulah orang-orang yang beriman yang memantapkan ucapan tauhidnya di kehidupan dunia. Gitu jemaah. Jadi kuncinya miftahul jannah la ilaha illallah, ya. Istiqomah aja. Istiqomah aja gitu. Ya, istiqomah dina kalimah la ilaha illallah, ya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu lazina amanu bil qauli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirati, gitu. Kemudian Allah meneguhkan orang-orang yang kita ini yang biasa lidahnya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ku Allah nanti di alam kubur itu akan diteguhkan kalimat itu. Kalimat itu akan menjadi penyelamat di alam kubur, ya. Maka dalam kehidupan akhirat itu akan ditegarkan dan tidak terpengaruh oleh malaikat Munkar Nakir, gitu, ya. Bi qauli sabit, bahkan Rasulullah katakan bi qauli sabit, maka orang itu akan bisa menjawab dengan tepat pertanyaan-pertanyaan malaikat, ya. Maka gini jamaah, setelah peristiwa Munkar Nakir atau peristiwa Al-Arad, ya, setelah itu akan datang orang-orang yang selamat nih. Orang-orang yang selamat di alam kubur akan datang malaikat yang khusus diperintahkan ke Allah untuk menghibur ahli kubur tadi, ya. Malaikat itu membawa pesan Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzan, gitu.
Ya. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adu. Bergembiralah dengan janji Allah atas surga yang Allah janjikan. Ya. Nah, Allah kemudian berseru nih. Allah manggil malaikat-malaikat yang di langit. An sodako abdi, telah benar hambaku ini, fafarisruhu minal jannah. Terus malaikat itu datang. Malaikat datang ke alam kubur bawa kasur dari surga. Kan kubur kita tuh isinya tanah semua. Tanah. Nggak ada enak-enaknya, pengep tanah. Nah, kalau orang yang diberi nikmat kubur ke Allah, diamparin kasur. Dibawain kasur dari surga. Terus kita dikubur, pakaian kita apa? Kain kafan. Kain kafan enak nggak dipakai? Mana bisa gerak tangan? Kain kafan kan kejepit kita. Coba aja kita ikat nih, nggak usah lama-lama deh. 3 jam aja ikat gini atau sejam, betah nggak? Terus Allah firmankan ke malaikat apa? Wal bisruhu minal jannah, kasih pakaian dari surga. Dicopot tuh kafan kita. Diganti dengan baju dari surga, ya. Waftuhu lahu babun wa baban ilal jannah. Bukakan pintu sebelah kanan untuk bisa melihat dan merasakan surga. Gitu jemaah. Ya. Nggak usah gini deh jemaah. Nih kita nih di ruangan, gerah nih panas, ruangan nih panas. Ruangan sebelah nih AC-nya dingin. Pintunya dibuka enak nggak? Hah? Enak nggak? Nah kita juga nanti begitu di alam kubur. Kita gerah di alam kubur, dibukain nih pintu surga, masuklah kesejukan angin surga. Enak nggak? Ayo, ya kan? Coba kalau ahli nar, yang dibukain pintu yang isinya api, gedenya segede apa nggak tahu, segede gaban kali api. Gerah nggak? Panas nggak kita? Panas. Kebakar nggak? Enggak. Karena kita belum masuk neraka, nggak kebakar, tapi ngerasa nggak panas? Betah nggak kita? Enggak. Tapi kalau yang di dalam ruangannya AC, betah nggak kita di situ? Walaupun nggak di dalam, betah. Itu logikanya jemaah. Gitu. Ya. Maka diceritakan ke ulama, kasur yang didatangkan ku malaikat ke dalam kubur itu, si ahli kubur tidak akan mau tidur, nggak akan dipakai untuk tidur, cuma dipakai untuk ngelempengin aja, ngelurusin badan, lemes-lemes. Karena dia apa? Orang yang namanya ahli kubur yang mendapatkan nikmat surga nggak mau tidur. Kalau kita nih lagi enak begadang, pengantin baru aja deh, pengantin baru, pengen nggak tidur? Kalau bisa melek sampai terus-terusan. Sayang mau tidur. Jadi gambaran ahli kubur nanti itu begitu. Gitu. Saking nikmatnya di alam kubur, alam barzah. Kalau kita mendapat kenikmatan kubur gitu, ya. Nah, kemudian jamaah, ya, di alam kubur untuk orang kafir gimana nih? Di alam kubur untuk orang kafir. Dalatil ahadisul lati suknaha ala anal kafaro yuftanuna ala kuburihim. Hadis-hadis yang sudah dibahas tadi, orang kafir yang mati ini nanti akan mendapat fitnah kubur yang keji. Gitu. Untuk orang kafir nggak ada ampunan sama sekali, ya. Gitu jemaah sekalian. Udah jam 8. Nanti kisah alam kubur ini masih panjang. Jadi pertemuan-pertemuan berikut saya akan masih melanjutkan masalah alam kubur, ya. Cuma gini jemaah, ini kan kita nih sebulan sekali ketemunya. Jadi kadang-kadang saya lupa.
Tapi udah ada kitabnya. Kalau nggak salah saya baru ingat nih, kita pernah ngaji Quran ya, mengenai pembahasan Quran ya. Itu kalau di ibu-ibu udah tamat ya Mas. Karena di ibu-ibu sebulan 2 kali. Jadi kajian Quran itu udah tamat di ibu-ibu. Gitu. Jadi kalau kajian yang namanya kajian-kajian dengan mutolaah, ilmu ya, itu memang kalau sebulan sekali sebetulnya nggak cukup. Karena keburu keburu lupa. Makanya kalau di Jakarta saya di Almanan itu setiap rebo subuh seminggu sekali. Jadi kalau jemaah setuju, ini saya nawarin aja ya. Kalau jemaah setuju, kalau mau kajian 2 minggu sekali, jangan di sini di majelis. Di mana di majelis di rumah saya tuh, ya di Asogir. Itu kalau jemaah, saya tergantung jemaah. Ya. Kalau emang sepakat jemaah ngomong aja sama saya, nanti saya aturin jadwalnya tiap hari Jumat pada maghrib. Malam Sabtu, jadi yang anak-anak silat, yang kita ngaji. Kalau keinginan jemaah gitu. Bukan keinginan saya. Gitu jemaah sekalian. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.